Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian di sana sehat-sehat ya. Nama saya Sabila Putri Ramdhani, saya dari kelas C dengan mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang mengenai pertama, pemikiran dan peradaban Islam di masa modern. Kedua, pembebasan dari kolonial barat. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk, tetap stay tune di video ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki materinya. Lagi sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sabila Putri Ramdhani. Saya dari Universitas Islam Indonesia dengan mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal, kita akan membahas dua topik tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat beginilah zaman dulu pada kolonial barat yang terjadi. Oke, teman-teman. Nah, kita memasuki penetrasi kolonial barat. Masa ini dimulai pada abad ke-19 1800 Masehi ketika Eropa mendominasi dunia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 didorong oleh kebutuhan ekonomi industri terhadap bahan-bahan baku dan pemasarannya, dan juga oleh kompetisi politik dan ekonomi satu sama lain. Negara-negara Eropa menegakkan kerajaan teritorial dunia. Belanda menjajah Indonesia, Rusia menguasai Asia dalam, Inggris mengkonsolidasi kerajaan mereka di India dan Afrika, dan mengontrol sebagian Timur Tengah, Afrika Timur, Nigeria, dan sebagian Afrika Barat. Maka dapat dikatakan bahwa pada permulaan abad ke-20, kekuatan Eropa hampir menguasai seluruh dunia Islam dengan didukung oleh pertumbuhan produksi pabrik dalam skala dan perubahan besar, serta dengan metode komunikasi ditandai dengan ditemukannya kapal uap, kereta api, dan telegram. Eropa telah siap untuk melakukan ekspansi perdagangan. Kesemuanya ini diiringi dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dari negara besar Eropa. Akibatnya, Aljazair menjadi negara Arab pertama yang ditaklukkan oleh Prancis pada tahun 1830 sampai 1847 Masehi. Ekspansi Eropa, usaha-usaha awal untuk menemukan kembali kekuatan pemerintah. Kerajaan ditandai dengan revolusi Prancis dan kemudian oleh Napoleon serta kekuatan Eropa lain. Dia mengguncang Eropa dari tahun 1792 sampai 1815 dan diteruskan oleh tentara-tentara Eropa kemana saja mereka bergerak atau berlayar. Tentara Prancis, Rusia, dan Australia dalam waktu yang berbeda menguasai bagian-bagian provinsi Utsmani di Eropa. Untuk pertama kali, kekuatan laut Inggris dan Prancis muncul di Mediterania Timur. Pada tahun 1798, sebuah ekspedisi Prancis dikomandai Napoleon menduduki Mesir sebagai akibat perang dengan Inggris. Prancis menguasai Mesir selama 3 tahun dan mencoba maju ke Syria, namun dipaksa mundur oleh aliansi Inggris dan kerajaan Utsmani. Dengan berakhirnya perang Napoleon, kekuatan dan pengaruh Eropa meluas lebih jauh. Pengadopsian teknik-teknik baru dan manufaktur dan pengorganisasian industri memberikan dorongan akibat dari kebutuhan dan energi yang dilepaskan oleh peperangan-peperangan tersebut. Karena perang telah berakhir. Nah, pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Pengaruh Eropa terhadap dunia Islam menyadarkan para pemimpin kerajaan Utsmani untuk mengadakan perubahan. Begitupun pada masa Sultan Mahmud II. Pada tahun 1820-an, sejumlah kecil para pejabat yang menyadari perlu adanya perubahan pengembalian keputusan-keputusan yang cukup penting. Kebiasaan baru mereka adalah membubarkan tentara lama, menciptakan yang baru dengan para pelatih yang didatangkan dari Eropa. Dengan tentara ini sangat dimungkinkan secara perlahan untuk mendirikan kontrol yang langsung terhadap beberapa provinsi di Eropa dan Anatolia, Irak dan Syria, serta Tripoli di Afrika. Keinginan tersebut bukan hanya untuk mengembalikan kekuatan pemerintah, namun juga untuk melakukan peorganisasian dengan cara yang baru. Keinginan ini diwujudkan dengan mengumumkan Piagam Gulheim yang dikeluarkan pada tahun 1839. Kondisi dunia Islam abad ke-20.
Memasuki pertengahan abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran dan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan itu paling tidak muncul karena dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya seperti bid'ah, khurafat, dan tahyul. Ajaran-ajaran inilah menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban persentuhan dengan Barat tersebut, menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonial Barat. Tentu saja, karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Menurut Afghani, untuk menanggapi tantangan Barat, umat Islam harus mempelajari contoh-contoh darinya. Para ulama tradisional tetap mempertahankan corak non-komparatifnya sementara putra-putra negeri jajahan gelombang demi gelombang belajar kepada penjajah atau di sekolah-sekolah yang sengaja diadakan di negeri jajahannya. Demikianlah, satu persatu negara-negara muslim memerdekakan dirinya dari penjajahan. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara-negara muslim yang didahulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merdeka pada tahun 1992, serta Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun tersebut. Alasan mereka menuntut kebebasan dan kemerdekaan itu adalah karena status minoritas seringkali mendapatkan kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan hidup dan kebebasan dalam menjalankan ajaran mereka. Ya, sampai pada endingnya, saya akan menjelaskan dengan ini kesimpulannya dapat diambil dengan kemajuan Barat dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka ingin kembali mengendalikan hak-hak yang dirampas oleh orang-orang Muslim, yang akhirnya mereka melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Muslim. Nah, teman-teman, lebih utamanya nih, penetrasi Barat atas dunia Islam telah memberikan pengaruh yang sangat besar untuk membuka mata umat Islam bahwa keunggulan mereka telah membuka mata umat Islam ini dengan pembaruan dalam Islam dengan berpegangan teguh pada ajaran Al-Quran dan selalu mengingat ciptaannya. Nah, membawa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mencoba merubah paradigma berpikir yang cenderung stagnan masyarakat Muslim untuk mengawali perjuangan aksi di semua bidang kemundurannya dari militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski hampir seluruh negara Muslim telah merdeka secara militer, namun peradaban Islam mutakhir belum juga mampu mengembalikan superioritas Islam dan kembali memimpin peradaban dunia. Nah, teman-teman, kita setelah sampai ending presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata itu dari diri saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.